Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, hari ini adalah pertemuan ke-14 dari kajian kebijakan pendidikan. Pada kesempatan ini tadi saya sudah menyampaikan kepada teman-teman agar melihat video tentang 8 program prioritas dari Mendiknas untuk tahun 2021. Hari ini adalah menjelang akhir dari 2021, sehingga sebagai mahasiswa yang mengikuti kajian kebijakan pendidikan, maka sangat efektif untuk melakukan evaluasi dari 8 kebijakan pendidikan tersebut. Sehingga saya ingin tahu betul dari bagaimana yang terjadi peta di lapangan. Jadi tidak cukup hanya disampaikan di Jakarta atau melalui Zoom ataupun lainnya, tapi bagaimana yang sebenarnya. Misalkan kuliah terkait dengan KIP kuliah dan KIP sekolah. Tentunya hubungannya ini adalah bagaimana semuanya bisa menjalankan perkuliahan dan sekolah dengan baik. Apakah masih ada orang yang tidak bisa sekolah gara-gara misalkan pada suasana pandemi ini, misalkan orang tuanya ada problem terkait dengan pekerjaan ataupun ada problem yang lain sehingga dia tidak bisa untuk menjalankan studi dengan baik. Begitu juga digitalisasi sekolah. Kalau misalkan di kampus kita, kalian juga boleh memberikan masukan, kritikan. Begitu juga bisa melihat dari perjalanan perkuliahan dan sekolah di tempat lain. Mengapa? Karena sekali lagi, materi kuliah kita itu adalah kajian kebijakan pendidikan. Sehingga sangat cocok ketika kalian akan menjadi pengambil kebijakan pendidikan, atau nanti suatu saat kalian akan mendemand sebagai user, misalkan anak-anak kalian nanti sekolah dan kalian harus protes bagaimana. Tapi yang lebih tepat sebetulnya kalian nanti akan menjadi pengambil kebijakan atau bahkan analisis pendidikan yang dibutuhkan misalkan oleh negara atau Kemendiknas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penguatan pendidikan karakter, menghadirkan guru penggerak yang kemarin sudah berjalan. Apakah kalian merasakan nggak terkait dengan guru penggerak? Meskipun mungkin pada kesempatan ini, Pak, saya kan bukan siswa SMA. Ya, saya paham bahwa kalian sudah bukan siswa SMA atau SMP ataupun SD, tetapi minimal dari lingkungan kalian sudah bisa memetakan bagaimana yang terjadi terkait dengan guru penggerak. Begitu juga kurikulum baru. Kurikulum baru yang sebagai jawaban bahwa dunia pendidikan itu harus dekat dengan dunia pekerjaan. Hal itu apakah direspon positif atau negatif oleh taruhlah masing-masing di tempat kalian. Karena sekali lagi, suatu saat kalian akan menjadi pengambil kebijakan. Revitalisasi pendidikan vokasi. Kalau di kampus kita, pendidikan vokasi menjadi semacam fakultas tersendiri. Jadi, misalkan di Fakultas Ilmu Sosial, di AN itu ada yang diploma, selanjutnya ditarik di vokasi. Semua yang vokasi siap kerja, mereka ditampung dalam satu semacam fakultas tersendiri begitu. Selanjutnya, kampus Merdeka. Apakah kalian sudah melaksanakan? Begitu juga misalkan kalau kalian lupa, kami kan sudah semester 7 sehingga tidak merasakan. Nah, bagaimana pantauan kalian terhadap adik-adik kelas atau mahasiswa yang lain? Apakah mereka mampu untuk misalkan meskipun mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, tapi juga bisa menjadi bagian dari misalkan universitas yang ada di Jakarta atau di Medan
ataupun lainnya. Pemajuan kebudayaan dan bahasa. Nah, apakah ini yang ke-8 ini juga sebagai hal yang ditampilkan pada, sekali lagi, menjelang akhir dari 2021 ini. Sehingga pada saat ini teman-teman, perkuliahan kita itu sifatnya adalah mengevaluasi terkait dengan kebijakan pendidikan yang dihadirkan oleh Kemendiknas, Mas Menteri, yang selanjutnya kemungkinan di tempat kalian juga ada kebijakan yang lanjutan, taruhlah misalkan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau yang dilakukan oleh kepala kantor pendidikan, atau misalkan yang di level kecamatan ataupun lainnya. Jadi kepala dinas pendidikan di level kabupaten, kepala dinas pendidikan di kecamatan ataupun lainnya. Begitu juga mungkin yang terjadi di provinsi. Begitu juga apakah pemerintah daerah, maksudnya kepala daerah di tempat kalian itu juga merespon secara positif, sehingga 8 yang menjadi kebijakan tersebut kemudian apakah juga bisa berjalan efektif atau tidak. Silahkan teman-teman untuk berbicara seandainya kalian nanti diberi kepercayaan untuk amanah-amanah tersebut. Apakah 8 itu ada yang perlu dievaluasi atau bagaimana? Silahkan. Kalau saya mengawali ya teman-teman ya, saya mengawali di kampus kita tercinta di UNESA, itu sudah ada beberapa mahasiswa misalkan terkait dengan Merdeka Belajar tadi, dia ngambil program kuliah dari misalkan Universitas Negeri Padang. Selain itu juga mengambil Universitas Gadjah Mada. Meskipun posisinya dia tidak harus secara fisik datang ke Padang atau di Jogja, tetapi dia memprogram tersebut dan itu sudah berjalan. Meskipun kita belum tahu hasilnya, apakah hasilnya sesuai dengan ekspektasi awal atau sebatas menjalankan program. Karena sampai hari ini kita kan masih semester, maksudnya masih pertemuan ke-14 ataupun 13, sehingga nanti akan terdeteksi paling enggak pada nilai. Atau misalkan kalau tidak percaya pada nilai, maka akan terlihat apakah kompetensi yang bersangkutan mahasiswa yang mengambil program itu akan lebih baik atau sama saja atau bahkan lebih jelek dibanding dengan mahasiswa yang tidak mengambil program Merdeka Belajar dengan kampus-kampus lainnya. Dan kalau kita ngomong sekolah penggerak misalkan, saya melihat sudah ada proses berjalan, tetapi sekali lagi kita tidak tahu apakah itu terjadi di tempat-tempat kalian. Silahkan teman-teman mengevaluasi terhadap 8 kebijakan pendidikan tersebut sebelum kalian menjadi pengambil kebijakan pada nantinya. Silahkan. Pak, saya mau tanya, berarti yang kampus Merdeka Belajar ini dosennya dari luar gitu Pak ya maksudnya? Iya, kalau dia ketika ngambil mata kuliah yang ada di Universitas Negeri Padang, ya di kuliah di Universitas Negeri Padang, tetapi nanti nilainya masuk kepada SKS di tempat kita. Ketika misalkan tema perkuliahannya adalah sosiologi agama, karena kita sosiologi misalkan, dan dia mengambil mata kuliah sosiologi agama di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Selanjutnya kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga, tetapi nanti bisa masuk ke nilainya di SKS yang ditempuh. Silakan Mas Safi, apakah kalian pernah melihat itu? Soalnya gini Pak, ya, saya kan ambil mata kuliah sosiologi komunikasi. Lah ini dosennya kemarin itu dari sampai sekarang itu dosennya dari UMM tuh, Muhammadiyah Malang. Lah pembelajaran mata kuliahnya itu sama kayak mengikuti UNESA gitu. Itu apakah termasuk ke
Merdeka Belajar atau gimana Pak? Nah, itu adalah salah satu hal yang ditampilkan oleh kementerian. Tema itu sebetulnya tema bagaimana kita banyak mengambil kerjasama. Dan sebelum tampil Merdeka Belajar, hari itu sudah ada. Intinya bahwa bagaimana sebuah kampus itu bisa bersinergi dengan kampus-kampus yang lain. Dan Merdeka Belajar sebelumnya awalnya adalah bagaimana gagasan bersinergi. Jadi saya menjadi dosen di tempat lain, berbeda dengan saya sampaikan pada sebelumnya tadi. Dan begitu juga sebaliknya, misalkan Universitas Muhammadiyah Malang menjadi dosen di tempat kita dalam satu semester, atau misalkan dalam satu semester cukup 3 pertemuan. Itu tergantung pada kerjasama yang ditampilkan. Hal itu digunakan supaya bagaimana seorang mahasiswa itu ada rasa kemerdekaan di dalam memilih misalkan mata kuliah sosiologi agama, dengan mungkin pemahamannya akan lebih mantap ketika misalkan di UMM ataupun di UIN Sunan Kalijaga ataupun lainnya. Begitu Imam Syafi'i. Ya baik Pak, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Imam Syafi'i. Teman-teman boleh sifatnya bertanya, boleh sifatnya mengkritik, tetapi yang pasti bahwa tugas kita adalah bagaimana 8 kebijakan sebagai kebijakan yang dihadirkan oleh menteri sebelum kalian menjadi menteri atau kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten kota, suatu saat nanti akan pasti mengambil sebuah kebijakan dalam dunia pendidikan. Dan pada kesempatan ini ada 8 yang menjadi sorotan kita bersama, apakah di tempat kalian itu sudah bisa berjalan dengan baik. Indra mau berbicara tentang Surabaya terkait dengan 8 program tersebut. Program itu kalau di tetangga saya yang temannya adik saya itu tuh orang tuanya itu kurang mampu gitu Pak. Jadi anaknya itu gak bisa sekolah. Tapi pas waktu saya nanya kenapa nggak daftar di KIP, itu mereka kayak kesusahan gitu loh Pak. Harus dokumennya segala macamnya. Padahal kan kalau di kelurahan itu setahu saya itu sudah ada prosedurnya gitu kan Pak, kayak di pemberkasannya itu kayak gimana dan lain sebagainya. Tapi orang tuanya tuh kayak beralasan tetap mending anaknya itu membantu orang tua bekerja daripada harus sekolah gitu. Maksudnya tidak mau kuliah karena kekurangan biaya, dan selanjutnya lebih baik tidak mengajukan anggaran tapi kemudian membantu orang tua, begitu Indira di tempat kalian? Iya, itu anaknya masih SMP sih Pak. Iya. Jadi belum kuliah gitu. Itu kan sebetulnya Indira dan semuanya ya merupakan catatan ya. Itu kan yang terjadi di sekitar Indira ya, bahwa ketika ada penawaran program dari kementerian, itu kan lebih baik direspon dengan positif. Kasus-kasus seperti itu pasti akan kalian temukan dalam perjalanannya, tidak hanya pada saat ini saja. Kalian nanti sesudah lulus, sesudah punya anak, atau bahkan sesudah menjadi pejabat. Pasti kasus-kasus tentunya tidak sama persis, tetapi yang hampir sama, dan nanti di situ adalah kalian, Indira khususnya, harus menjadi orang yang bisa mengambil sebuah kebijakan tentang sebuah fenomena tadi. Antara keinginan negara sama keinginan orang tua berbeda terhadap posisi anak. Dan posisi anak itu kan posisi yang sifatnya harus membantu orang tua di satu sisi, tetapi di sisi yang lain bahwa dia mempunyai hak dan kewajiban dalam dunia pendidikan. Dalam bahasa negara kita adalah setiap orang mempunyai kewajiban belajar selama 12 tahun. Maksudnya bahwa dia masih waktunya belajar,
posisi membantu itu bukan sifatnya untuk menjadi karyawan atau menggantikan posisi karyawan. Nah, ini sebetulnya dalam bahasa 8 program tersebut ketika tidak atau belum tercover, itu mungkin yang bermasalah adalah orang tuanya, atau mungkin yang bermasalah adalah sekolahnya yang tidak mempunyai perhatian terhadap sang anak, mengapa selama ini tidak responsif, atau tetangganya yang selama ini tahu tapi diam-diam saja. Kalau Indira, seandainya Indira menjadi pengambil kebijakan, taruhlah menjadi kepala dinas pendidikan di kota Surabaya, apa yang akan Indira lakukan untuk orang tua atau anak tersebut? Sejauh ini sih belum ada kepikiran sampai sana ya Pak. Tapi kalau misalnya di kecamatan tuh kayak mendata gitu loh Pak. Ya mungkin cara mendata itu kurang efisien ya. Soalnya kan pasti Kemendikbud sekarang kan ya dinas pendidikan sekarang kan juga mungkin ada datanya, tapi kan fakta di lapangan itu berbeda. Jadi kayak lebih apa ya Pak ya, lebih seperti yang Bapak bilang tadi, kayak sekolahnya itu lebih aware ke anaknya gitu loh Pak, kayak memberi perhatian lebih ke mereka yang kayak habis ini kalian mau kemana, kalau misalnya kalian jalan-jalan coba daftar ke sini, kayak lebih perhatian kayak gitu sih Pak. Tapi kalau misalnya orang tua yang mereka yang ibaratnya kayak pendidikan itu nomor 2 gitu, nomor pertanyaan kalian tuh harus membantu orang tua, itu kayak harus lebih ekstra sih kalau ke orang tua gitu, lebih ekstra pemahaman atas hak-hak dari anak-anaknya gitu. Kalau misalnya anak yang membantu perekonomian orang tua kan otomatis mereka kan akan stuck di suatu garis yang sama gitu loh Pak, ibaratnya. Jadi kayak pemikiran dan lain sebagainya itu kayak masih kurang gitu. Inilah ketika Indira belum mempunyai pikiran ke sana, memang ya posisi Indira kan sebagai mahasiswa yang memang ya belum waktunya untuk action. Tetapi kan pasti akan ada perasaan yang kok begitu ya orang tua, kok begitu ya anak itu. Nah, ini kan sebagai inspirasi nanti Indira ketika nanti sekali lagi menjadi pengambil kebijakan. Karena nanti Indira dan semuanya ya, ketika kalian sudah menjadi pejabat, kepala dinas pendidikan di kota, kabupaten ataupun provinsi, ataupun bahkan menjadi menteri pendidikan, yang perlu kalian camkan adalah sudah tidak seperti sekarang ini yang mempunyai banyak informasi. Meskipun kalian punya anak buah yang setiap hari bekerja membantu kalian, tetapi tetap ada batasannya. Berbeda dengan seperti Indira hari ini yang melihat langsung sebuah fenomena, dan itu kemungkinan tidak hanya sebuah kasus, tetapi terjadi di beberapa tempat. Hanya yang diceritakan Indira adalah dalam satu kasus keluarga. Nah, bagaimana kalian akan menghadirkan sebuah kebijakan yang memajukan pendidikan kita? Dalam bahasa undang-undang pendidikan adalah dia siswa itu wajib belajar, tetapi orang tua, dalam bahasa orang tua, itu kan saya besarkan, maka dia harus bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maksudnya membantu bekerja. Ya tidak ada salah semuanya. Nah, di sini adalah yang lebih penting bagaimana Indira sebagai kepala dinas pendidikan atau menjadi menteri pendidikan mempunyai atensi yang berlebih. Teman-teman yang melihat pada 8 program lainnya, taruhlah misalkan selain itu, ketika ditampilkan tentang yang berhubungan dengan anak yang lainnya, maka pasti akan merespon yang menjadi lanjutan. Misalkan terkait dengan kurikulum baru, prestasi dan penguatan karakter dari siswa.
misalkan kita menghubungkan yang ditampilkan Indira tadi, penguatan prestasi dan penguatan karakter. Memang kalau kita bincangkan agak berbeda, tetapi menjadi karakter yang bisa mandiri, maksudnya seorang siswa memang dia mempunyai kewajiban terhadap orang tua membantu, tetapi dia harus tampil dirinya sendiri untuk bisa mengelaborasi apa yang ada di dalamnya, sehingga exercise itu perlu dihadirkan dari dirinya, sehingga kalian sebagai pengambil kebijakan, pembuat kebijakan dalam dunia pendidikan wajib mempunyai perhatian untuk itu. Terima kasih Indira, sebuah kasus fenomena yang menjadi tetapi kasus karena hanya satu, seandainya bisa ditampilkan lainnya akan lebih bisa menambah hasanah kita terkait dengan fenomena tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Susetyo Adi, dirimu mau menampilkan apa yang terjadi pada 8 program kementerian ini? Susetyo Adi, apakah dirimu bisa ngomong? Halo Pak. Iya. Dari 8 program yang dihadirkan oleh Pak Menteri, dirimu mau memberikan respon seperti apa yang terjadi di daerahmu? Sebenarnya kasus saya mirip sih Pak sama yang Mbak tadi. Banyak anak yang gimana ya? Banyak yang putus sekolah gitu Pak. Padahal kan dari kementerian itu kan udah ada programnya 12 tahun. Dari pemerintah daerah juga ada seperti itu loh Pak, seperti anak-anak itu dikasih beasiswa gitu untuk kuliah, untuk melanjutkan perkuliahan. Tapi banyak yang putus Pak di SMA-nya rata-rata. Mengapa itu terjadi? Suster tadi bisa menampilkan kameranya. Waduh, saya di luar ini Pak, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, kita bebas saja. Kita bebas kok, saya tidak akan mempermasalahkan kalian di berbagai tempat, yang pasti kan bisa berkomunikasi baik. Nah, ketika itu terjadi di tempat Susetyo Adi, taruhlah nanti atau saat ini Susetyo Adi adalah sebagai kepala dinas atau bahkan menteri pendidikan, apa yang akan dilakukan oleh Susetyo Adi? Kalau saya sendiri Pak, saya akan turun sih Pak, harusnya. Turun ke daerah-daerah yang membutuhkan. Ya, terus? Turun ke daerah-daerah yang membutuhkan penanganan seperti itu Pak. Karena pendidikan ini kan dasarnya sangat penting Pak, untuk anak-anak capai mimpi mereka gitu. Tapi mereka kan berkendala. Kendalanya juga bermacam-macam gitu. Saya pernah tahu ada universitas swasta itu yang langsung turun ke daerah Pak, ke desanya gitu. Oke, turun dalam artian menghadirkan apa? Membuat program apa di sana? Programnya itu 3 jam untuk mendapatkan materi sekolah, seperti itu Pak. 3 jam. Tapi mereka lebih ke bahasa Inggris sama, karena di sini agamanya kental sama bahasa agama Pak. Oke, itu atau mungkin yang dimaksud dari KKN Merdeka Belajar itu? Bukan Pak, di sini seperti ada komunitas dari perkuliahan tersebut Pak, bukan dari KKN-nya. Oke. Jadi kalau KKN Merdeka Belajar itu kan adalah sebuah program yang dihadirkan oleh kampus. Bagaimana ketika KKN itu tidak seperti teman-teman biasanya yang seperti pada umumnya, tapi dia akan menjadi pengajar di sana, dan itu merupakan program dari kementerian. Sehingga mereka meskipun dalam suasana pandemi COVID, karena kan kalau berbicara suasana pandemi COVID, yang ada di daerah rata-rata kesulitan untuk proses belajar mengajar. Mengapa? Karena guru-guru rata-rata
tidak familiar dengan gadget atau tidak familiar dengan media online, sehingga kesulitan. Di situ adalah para mahasiswa yang KKN menjadi fasilitator untuk itu. Nah, tetapi ketika Susetyo Hadi menampilkan contoh itu program kampus yang bukan KKN Merdeka Belajar, itu malah lebih bagus. Hanya ya pada posisi saat ini kan saya contohkan tadi kan Susetyo Hadi itu kan sebagai kepala dinas atau bahkan menteri. Nah, di situ adalah kalau kita hadapkan seperti Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, maka perlu ada sebuah progres yang lebih. Kalau Mas Nadiem Makarim sudah menghadirkan berbagai 8 program tadi, meskipun dalam perjalanannya seperti di tempatnya Susetyo Hadi relatif ada fenomena seperti yang ditampilkan Indira Devi tadi. Susetyo Hadi mau menambah apa lagi terkait dengan misalkan masukan atau kritik terkait dengan kebijakan 8 kebijakan menteri sebelum nanti Susetyo Hadi menjadi pengambil kebijakan? Ya, misalnya saya menjadi kepala dinas gitu, saya akan lebih ke actionnya, Pak, daripada teorinya. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Susetyo Hadi. Itulah kalau Susetyo Hadi menjadi kepala dinas. Saya ingin ada yang lain yang mau berkomentar. Jadi dari 8 tersebut silahkan dikritisi. Ya tentunya berdasarkan pada apa yang terjadi di tempat kalian. Perjalanan 8 program prioritas dari Mendiknas yang terjadi di tempat kalian. Silakan. Saya Pak Agus. Oke, Yaul silakan. Iya, untuk yang 8 program itu untuk yang digitalisasi sekolah, Pak. Nah, kan sekarang kan untuk di Surabaya sendiri kan sudah mulai ini ya Pak, hibrid ya Pak. Tapi tatap mukanya itu masih tatap muka terbatas. Nah, pada saat kan itu kan 50% gitu ya Pak. Jadi 50% ada yang daring, 50% luring. Nah, pada saat 50% luring ini, itu kalau di sekolah adik saya itu, nah itu yang daring itu tidak dapat materi yang di luring Pak. Jadi pada saat guru memaparkan materi itu ya cuman di luring aja Pak. Nah sebenarnya kan hibrid itu kan harusnya pada saat guru memaparkan materi itu sekaligus disiarkan di yang online seperti itu, lewat daring, lewat platform meeting seperti itu. Nah tapi ternyata sekolah ini mengalami kendala gitu Pak dalam menyiarkan pemaparan gurunya gitu. Jadi dan sampai saat ini tuh belum ada perbaikan lebih lanjut gitu Pak. Jadi untuk yang mereka yang luring itu mereka dapat pemaparan langsung dari gurunya, sementara mereka yang daring pada saat ada yang luring itu mereka tidak dapat pemaparan materi gitu Pak. Jadi timpang gitu Pak, saya melihatnya kok begini gitu, dan sampai saat ini juga masih seperti itu gitu, belum ada perbaikan gitu Pak. Jadi mungkin catatan untuk digitalisasi sekolah ini ya mungkin untuk sarana prasarananya itu sih Pak yang masih perlu pembenahan seperti. Yaul Aulia di mana Pak. Tempatnya Yaul supaya apa itu namanya? Di Surabaya Pak. Padahal di Surabaya ya, bukan di Trenggalek atau di Pacitan. Kalau di Surabaya itu aja masih terjadi, kemungkinan di daerah lain yang bukan kota atau lagi pinggiran itu pasti akan lebih terjadi kan gitu. Itu merupakan sebuah evaluasi Yaul terkait dengan proses pembelajaran yang secara teoritis tidak bisa terpraktekkan secara teknis praktis. Maksudnya hibrid hanya sebuah teori tetapi tidak bisa terlaksana. Kalau Yaul menjadi Menteri Pendidikan, melihat fakta seperti itu, apa yang akan dilakukan? Mungkin ini sih Pak, menyediakan sarana pengaduan gitu Pak. Jadi
apa ya, karena kan mungkin menteri juga tidak bisa menjangkau satu persatu gitu Pak. Jadi menyediakan sarana pengaduan, kemudian nanti datanya itu nanti dikumpulkan terus diakomodasi, baru kemudian nanti dicarikan solusinya, misalnya untuk mereka yang misalnya kurang sarana prasarananya itu mungkin bisa difasilitasi seperti itu sih Pak. Jadi apa ya, untuk meninjau satu persatu mungkin tidak bisa ya Pak, tidak memungkinkan gitu. Jadi mungkin dari penyediaan pengaduan seperti itu, jadi nanti dari sekolahnya mereka bisa merujuk kemana gitu Pak, ada prosedurnya seperti itu. Terima kasih Diaul Aulia yang sudah bisa bercerita ketika Diaul menjadi Menteri Pendidikan. Nah, asik kan? Kita itu kan memang belajar saat ini, kajian kebijakan pendidikan itu adalah digunakan untuk mempersiapkan kita sebagai pengambil kebijakan terkait dengan sebuah proses pembelajaran yang mungkin ada sebuah catatan dari kita bersama. Jadi, masukan dari Diaul tadi itu sangat masuk akal. Meskipun juga bisa ditambah. Misalkan penambahannya begini. Bahwa bagaimana para guru yang sementara ini belum familiar dengan hibrid itu memang harus diperkenalkan secara bagus, maksudnya dipraktekkan dengan tema ketika ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, itulah yang sebetulnya bisa menjadi referensi. Hanya sekolah penggerak dan guru penggerak mungkin belum semua tempat merasakan ya. Memang temanya kan penggerak ya. Temanya penggerak itu kan ya digunakan semacam memotivasi sebagai contoh bagi tempat lainnya. Hal ini mungkin pada 2021 ini perlu ada kesempurnaan. Kita tidak mengatakan selanjutnya menjelekkan terhadap kebijakan tersebut. Bagus kebijakan tersebut dan teman-teman bisa menambah apa yang disampaikan Diaul tadi dengan bagaimana sekolah penggerak dan guru penggerak itu dirasakan oleh semuanya. Karena misalkan di dalam kelas itu ada 40 orang mahasiswa atau mahasiswa, ada 2 orang itu saja yang menghasilkan sesuatu yang bagus, pasti lainnya akan mengikuti. Disitulah sebetulnya semangat sekolah dan guru penggerak untuk hadir. Apa yang disampaikan Diaul pasti akan juga bisa berjalan baik. Itu teman-teman, saya pikir perkuliahan kita hari ini saya tidak bisa menampilkan banyak, yang pasti 8 program dari Mas Menteri terkait dengan 2021, kalian sudah bisa memberikan evaluasi meskipun belum semuanya yang dievaluasi. Tentunya evaluasi itu bukan untuk menjelekkan Mas Menteri, bukan menjatuhkan dunia pendidikan, bukan, tetapi menyiapkan kalian sebagai calon pengambil kebijakan nantinya, sehingga kalian siap untuk mengambil sebuah kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tentunya baik tenaga pendidik ataupun siswa dan mahasiswa, ataupun begitu juga orang tua siswa yang selama ini pada suasana COVID mereka paling dibingungkan karena rata-rata siswa itu di rumah, perhatian orang tua terhadap siswa itu lebih banyak, bahkan seakan-akan yang ngajarin itu adalah total orang tua. Ya memang sebetulnya kewajiban ngajarin itu orang tua, bukan guru. Itu kan sebagai fasilitas dari negara bagaimana seseorang siswa itu kemudian bisa belajar dengan baik. Sekali lagi itulah teman-teman, kita dalam proses evaluasi dalam 8 program bisa dilanjutkan masing-masing dan semoga bermanfaat. Selanjutnya nanti terkait dengan pertemuan ke-14, ini pertemuan terakhir atau masih ada pertemuan lagi teman-teman? Kurang sekali nggak sih Pak? Kurang 15. Oke, sampai pertemuan 15 ya, jadi kita sekali lagi bisa pertemuan sekali lagi.
Selanjutnya teman-teman bagaimana? Apakah sudah ada yang direspon positif? Yang selain submit ECSSL, yang submit ke jurnal, apakah sudah ada respon positif? Adakah? Yang ECSSL masih proses? Yang selain yang di jurnal, apakah sudah ada respon? Ken Isa? Belum ada respon, Pak. Belum ada respon. Ainun Natifa? Amir Mahmud, apakah sudah ada respon? Jan Julia? Afriliani? Susita ya. Anggita? Nada Ayasmani? Ken Isa? Oke, kalau belum ada respon semuanya, semoga segera ada respon sehingga nanti bisa menambah tentunya nilai kalian dalam proses perkuliahan ini. Saya bangga kalian bisa menjadi calon pengambil kebijakan pendidikan yang baik sehingga belajar selalu komunikatif terkait dengan mata kuliah ini. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih.